Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube Mas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan pekerjaan kita di Erapot SMP versi 2025. Sudah berapa video yang saya buat terkait SMP versi 2025 ini, yang terakhir itu membahas tentang bagaimana memasukkan data eskul ke Erapot versi 2025 dan cara menginput nilai eskulnya. Sudah saya bahas juga tentang bagaimana cara mengonlinekan ya teman-teman. Ini ada 2 kali saya upload. Yang pertama itu saya ada kesalahan dan saya revisi di video ini. Teman, untuk yang melihat video ini harus melihatnya jangan sekali ya teman-teman, saya sarankan jangan sekali, harus berulang-ulang dan langsung dipraktekkan dan harus teliti. Kenapa? Kalau tidak teliti, walaupun teman-teman kesalahan spasi, hurufnya harusnya besar tapi teman-teman tulisnya kecil, harusnya kecil tapi teman-teman tulis besar, itu bakal menimbulkan kegagalan ya teman-teman. Kan namanya coding itu harus sesuai, besar kecilnya, spasi dan tidak spasi, garis miringnya dan yang lainnya harus sesuai ya teman-teman. Makanya saya sarankan untuk yang melihat video ini harus teliti dan diulang-ulang berkali-kali untuk menyimak videonya. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas atau mentutorialkan bagaimana cara si guru, dewan guru menginputkan nilainya di Erapot versi 2025 ini ya teman-teman. Kita langsung saja ke Erapotnya. Saya akan login dulu sebagai guru yang bersangkutan. Oke, kita pilih semesternya semester genap, masuk. Untuk di sekolah saya sendiri, karena kan di Erapot itu versinya hanya menginputkan nilai akhir ya teman-teman, semua Erapot itu seperti itu. Untuk pengolahannya itu gunakan aplikasi yang lain ya. Yang paling mudah menggunakan aplikasi Excel seperti di sekolah saya. Saya itu biasanya buatkan dulu di Excelnya seperti inilah, aplikasi kecil, aplikasi ringan. Jadi teman-teman, si guru itu nanti harus meninputkan nilai TP-nya, input nilainya, input capaiannya. Karena kan yang dibutuhkan di Erapot kan 3 poin ini, TP-nya, nilai akhirnya, dan capaiannya. Nah, sudah saya buatkan Excelnya untuk semua guru. Jadi ketika si guru itu membuka Erapotnya, tinggal kopas ke sini. Karena kan di Erapot itu hanya tercantum nilai akhir saja. Oke, langkah pertama teman-teman harus menginputkan dulu tujuan pembelajaran ya teman-teman. Di sini klik tujuan pembelajaran, pilih mapel, ini PJOK. Nah, di sini kan ada banyak ya teman-teman. Ini kenapa banyak? Karena kan saya sebelumnya, video saya yang sebelumnya itu saya merestore semua semester ya teman-teman. Ini kan saya menginputnya di kelas 9 ya teman-teman, untuk kelas 9. Nah, di sini saya akan tambahkan TP-nya. Apa di sini TP-nya banyak ya teman-teman, karena kan di sini TP-nya itu untuk kelas 7 sampai kelas 9. Makanya di sini TP-nya banyak. Teman-teman, di sini kan ada aktif dan tidak aktif. Teman-teman bisa memilih. Kalau emang si TP-nya masih sama dengan TP sebelumnya, teman-teman aktifkan. Tapi kalau saya sarankan ke guru-guru saya, tidak aktifkan aja semua, kita masukkan TP yang baru. Nah, ini kan untuk kelas 9 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya akan menonaktifkan dulu untuk yang kelas 9. Nah, ini untuk yang semester 2 ya teman-teman, saya tidak aktifkan dulu, agar nanti si TP ini tidak muncul di ketika pemilihan input capaian ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman 9 untuk fase D semester 2. Nah, ini saya tidak aktifkan. Tapi kalau teman-teman mengerjakan untuk semua jenjang 7 sampai 9, saya sarankan tidak aktifkan semuanya agar nanti tidak muncul lagi si TP yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya akan menginputkan TP yang baru untuk semester 2. Saya pilih dulu tingkatnya 9, fasenya fase D. Ini juga sama, 9 fase D, sama 9 fase D. Nah, TP-nya udah ada nih dari gurunya. Nah, ini ya TP-TP-nya. Nah, untuk penulisan TP di sini teman-teman, catatan contoh penulisan
TP-nya, menjelaskan kearifan lokal dan perubahan budaya lingkungannya, menjaga nilai kebinekaan di Indonesia sesuai tingkatnya. Catatan, nah di sini ada catatannya, huruf depan diawali dengan huruf kecil. Nah ini teman-teman, tidak boleh kapital. Terus yang kedua, tanpa ada kata siswa atau peserta didik diawali di TP atau KD-nya, tanpa titik di akhir ya teman-teman. Jadi seperti ini penulisannya. Huruf awalnya itu tidak boleh kapital, tidak ada kata-kata siswa atau peserta didik. Nah ini ya teman-teman, untuk penginputan TP-nya saya copy dulu. Ini yang dibuatkan oleh guru saya masukkan ke sini. Nah di akhirnya tanpa ada titik, tanpa ada spasi ya teman-teman. Dan selanjutnya ini yang kedua, kayak copy lagi, pastikan ke sini. Yang ketiga, pastikan ke sini. Oke, 3 TP untuk semester 2 ini sudah saya masukkan. Saya klik simpan data. Nah, data disimpan untuk TP sudah selesai. Kita lanjut ke input nilai raport. Kita pilih kelasnya. Nah, di sini kan hanya nilai akhir ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini nilainya tidak terlihat, ini zoom in dan zoom out aja ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini tampilannya, kok ini hanya satu angka saja. Ininya zoomnya diperkecil aja ya teman-teman. Nah, ini dikecil 80%. Ini nilai akhirnya dimasukkan, TP yang tercapai mana, yang TP yang perlu peningkatan mana. Nah, di sekolah saya sudah dibuatkan juga formatnya. Nah ini ya teman-teman, nah ini prosesnya, ini kan prosesnya ya teman-teman. Ada nilai hariannya, ada nilai PTS-nya, dan ada nilai akhirnya. Apa sih nilai US-nya atau AAJ-nya. Nah ini nilai akhirnya, dan akhirnya dicapainya sudah ada seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita perbesar. Nah ini nilai akhirnya, ini capaian yang tercapai. Ya capaian yang tercapai, dan ini capaian yang perlu ditingkatkan. Nanti saya tinggal pastekan aja di sini. Oke, saya bagi 2 dulu agar mudah pengerjaannya. Nah seperti ini saya perkecil, ini saya perkecil. Nah ini ya teman-teman. Nah saya akan menginputkan dulu. Contoh di sini nilai akhirnya, oh ini perkecil lagi nih. Ini kita hilangkan. Nah ini ya teman-teman. Nah ini misalkan, oh ini nilai akhirnya 88. Yang tercapai menganalisis prosedur. Nah ini yang kedua, mempraktekkan latihan. Berarti yang ini, berarti yang tidak tercapai menunjukkan. Nah ini coba lakukan lagi yang kedua, nilai akhirnya 88, yang tercapai menunjukkan sikap-sikap nilai. Nah berarti yang ini menganalisis prosedur latihan. Yang ini berarti yang tidak tercapainya 1. Yang ini lakukan hal yang sama di siswa yang lainnya ya teman-teman. Semuanya berarti video saya percepat ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sudah saya inputkan semua 22 siswa. Kalau sudah seperti ini, simpan data nilai, klik. Nah, berarti data sudah tersimpan. Saya perbesar lagi. Nah, teman-teman, untuk melihatnya bisa di sini lihat dan edit kalau ada kesalahan. Ini teman-teman, nanti yang akan muncul di raportnya berarti seperti ini. Teman-teman bisa klik lagi, simpan dan data nilai. Berarti aman. Kita balik lagi ke dashboardnya,
kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, di sini cek penilaian. Nah, ini status penilaian. Nah, status penilaian. Nah, untuk kelas 9A, saya inputkan 9A terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini ada 22 data, berarti semuanya sudah masuk ya teman-teman. Nah, di sini berarti sudah aman. Teman-teman juga bisa lihat grafik nilainya. Misalkan saya pilih kelas 9 ya teman-teman, kita kelas 9 dulu. Mata pelajarannya jadi persiswa ya teman-teman. Oke, saya contohkan 1. Grafik nilai PJOK untuk siswa yang ini ya teman-teman, grafiknya semester 1, semester 2 sampai semester 6, dan ini rata-ratanya ini teman-teman nilai akhirnya. Kenapa nilai semester 1 sampai semester 5 saya ada? Karena saya sudah membackup semuanya teman-teman, sudah saya bahas di video saya yang ini nih. Nah, backup dan restore Eraport SMP 2025. Karena saya backup semua dari semester 1 sampai semester 5. Makanya data dari semester 1 sampai semester 5 ada semua. Dan bertanya, Bang, gimana untuk semester 1, semester 2 yang tidak ada? Yang nggak apa-apa, nggak usah diinputkan. Karena kan ini Eraport yang sudah berlalu. Teman-teman tidak bisa menginputkan manual di Eraport. Ini harus diinputkan manual di Eraport sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang hanya ada semester 4 dan 5, ya udah nggak apa-apa. Semester 5 ya udah nggak apa-apa, karena saya kan kalau saya sendiri karena membackup dan restore-nya semua saya masukkan di versi 2025. Makanya di sini dari semester 1 sampai semester 5 ada semua nilainya. Oke, itu saja ya teman-teman tentang video caranya bagaimana guru menginputkan nilai dari TP-nya, menginputkan nilainya, dan memilih capaian yang tercapai dan mana yang harus perlu ditingkatkan. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.